Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah SWT, yang mana yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kita untuk hari ini memberikan judul apa itu syariat, apakah itu tarekat, apakah itu hakikat, apakah itu makrifat. Syariat pada intinya adalah ajaran atau aturan atau hukum-hukum. Ringkasnya, contohnya adalah mengerjakan sholat, itu syariatnya. Hakikat itu adalah untuk mengenalkan, untuk mengingat kita kepada Allah. Yang ketiga, apa itu tarekat? Tarekat adalah berzikir atau sir atau dengan bersuara atau zikir nafas. Makrifat adalah untuk menikmati, merasakan. Itu adalah makrifat. Logikanya gini. Syariat adalah kita contohkan suatu makanan dalam piring atau dalam mangkok. Itu berbentuk makanan berkuah soto atau bentuk bermakanan gado-gado. Nah, syariat kita contohkan makanan dohirnya ada di meja, itu adalah ada dohirnya, itu makanan soto, itu syariatnya. Ya. Hakikatnya apa? Yang kita uraikan tadi adalah alat untuk mengambil soto. Apa sendok, apa garpu, ya. Kalau makanan seperti pecel lele, ya kita dengan tangan alat. Nah, itulah dengan alat. Nah, tarekotnya kita masukkan, kita kunyah dalam proses dalam mulut kita. Makanan itu tarekotnya. Kita rasakan enak, asin, gurih, manis, itu adalah tarekotnya. Makrifatnya, kita bisa merasakan nikmatnya, sudah kenyang, kita menceritakan ini adalah makrifat. Menceritakan ritual waktu kita makan tadi. Jadi terakhir waktu kita merasakan itulah, itu makrifatnya. Merasakan enaknya makanan itu, enaknya lauknya itu, hanya terjadi kita kenyang. Jadi
perjalanan syariat itu adalah aturan. Jadi aturan atau amalan. Lah syariat itu dibagi dua. Nah, di situ ada wajib kifayah atau fardu ain atau fardu kifayah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan syariat itu, kita berdosa. Itu fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah adalah berkelompok. Kalau suatu kelompok sudah melakukan suatu amalan ibadah, kita tidak berdosa. Tapi satu kelompok itu dari satu orang tidak melakukan ibadah kewajiban, semua satu kelompok atau satu desa itu berdosa. Contoh, wajib kifayah atau wajib ain. Wajib ain adalah kita melaksanakan sholat. Nah, itu syariatnya ya. Kita melakukan sholat itu kita semua individu, semua orang per orang itu harus melakukannya, harus. Nah, itu ada. Kalau kita gak melakukan sholat, kita berdosa. Ya, sholat wajib 5 waktu. Nah, kalau fardu kifayah itu waktu kita sholat menyolati mayit muslim. Wah, mayit muslim kalau disolati atau berjamaah 2 orang, 3 orang, 4 orang, satu kelompok, satu desa tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang menyolati si mayit muslim, semua satu desa itu dosa. Jadi hakikat itu ibaratnya kita adalah kita untuk melaksanakan waktu sholat, mengingat kepada Allah. Contoh mengingat kepada Allah, bacaan-bacaan kita, makrot kita, arti-artinya kita minimal harus mengerti maksud dan tujuannya takbir. Maksud dan bacaan Al-Fatihah. Maksud tujuan ruku, sujud, dan seterusnya. Dalam sholat itu ada bacaan zikir, itu namanya tarekotnya. Ya, dan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir. Ya. Makrifatnya kita menikmati indahnya sholat itu. Lah itulah yang kita jarang ya. Kalau syariatnya gini aja contoh lebih jelasnya syariatnya. Syariatnya umpama begini, kita orang muda si Amir mengawini si Bu Umi ya. Amir mengawini Bu Umi. Amir umurnya masih 25 tahun. Bu Umi umurnya 60 tahun. Ya, ini syariatnya ya. Nah, ada perkawinan. Tapi Bu Umi itu kan ya sudah tua, umurnya 60 tahun atau 60 lebih. Oh, sakit-sakitan ya. Umurnya kena komplikasi tapi kaya. Nah, si Amir tadi umur 25 mengawini si Umi. Syariatnya perkawinannya
Sah apa tidak? Sah perkawinannya. Karena ada saksi, ya, ada mempelai, gitu kan, ada yang pengulunya, ya, sah. Tapi nilai tarekot, hakikatnya, ibadahnya, nilainya, niatnya itu kan kita tidak tahu. Niatnya kan kita tidak tahu. Nah, kalau dohirnya manusia itu tahu, itu sah sudah. Tapi niatnya bahwa si pemuda ini akan lek wis mati, iku cinta. Aku lek kalau sudah kawin sama orang ini, kalau mati kan warisannya nanti ke saya. Dia kan gak punya anak, ya termasuk ya perawan yang sudah tua tapi kaya gitu aja. Kan niatnya dia memiliki, untuk memiliki kawin, tapi untuk memiliki harta si Bu Umi. Kalau pandangan dohir syariatnya sah. Itu udah syariat ya. Jadi syariat itu melihat barang, jelas ada makanan, yaitu makanan. Ya, itu. Nah, itu sah, melihat orang sah sudah. Tapi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih tidak sah. Ya, masih salah karena niatnya bukan karena untuk mengawininya, tapi niatnya untuk harta. Nah, itu saudara ya. Itu syariatnya. Ada lagi yang mengatakan begini. Ya, orang syariat, ya, makanya kalau kita tidak menggabungkan ilmu syariat, hakikat, tarekat, dan marifat, ya, syariat biasanya gini, penting kita itu pakaian, kalau sholat pakaian bersih, suci badan, suci tempat ibadahnya, ya, suci pakaian, bau harum, menghadap kiblat, itu syariatnya ya. Nah, waktu takbir Allahu Akbar, syariatnya. Badannya bersih semua, tapi hatinya melayang-layang, pikirannya melayang-layang. Yang ahli hakikat, ya, ahli hakikat ini, ya, mengatakan, ya, betul kamu syariatnya bersih pakaiannya, tempatnya, kamu suci. Tapi kalau pikiranmu, hatimu sudah gak bersih, berarti kurang bagus, katanya sih hakikat. Jadi mengapa digabungkan? Yang hakikat betul, makanya yang syariat betul. Syariat menuju hakikat, hakikat menuju tarekat, tarekat menuju makrifat. Jadi perjalanan. Kalau syariat, kita belajar syariat, itu semua ya bagus, tapi hati ini muncul di hati. Innal a'malu bi niat. Jadi semua ibadah itu yang dikatakan amal, ya, amal ibadah, ya, yang sah di hadapan Allah adalah niatnya. Innal a'malu bi niat. Kalau puasanya itu syariat puasanya, tapi niatnya juga tidak bukan karena Allah, sudah lain. Hajinya niatnya bukan karena Allah, sudah lain. Kalau dohirnya orang mengetahui itu bapak kaji, itu saum, orang yang berpuasa, itu orang sholat 5 waktu. Tapi hakikatnya kan manusia tidak mengetahui. Nah, di hadapan Allah, kalau niat kita tidak kita munculkan, itu batal. Nah, makanya kita harus bersyariat, ya, berhakikat,
bertarekot, dan bermakrifat. Jadi makanan itu ada, makanan ada, kita punya alat untuk makan, kemudian kita merasakan makanannya, ya, kita kenyang, kita ceritakan kenikmatannya. Itulah makrifat. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Lain waktu akan saya sambung lagi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.